Halo semuanya, selamat datang di video statistika. Masih bersama saya, yaitu Ibu Ari. Hari ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data. Sebelum lanjut, apa sih itu ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh data-data tersebut tersebar. Ukuran penyebaran antara data satu dengan data lainnya bisa memiliki ukuran penyebaran yang berbeda meskipun memiliki nilai rata-rata yang sama loh. Lalu, apa saja sih yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data? Jadi, hari ini kita akan fokus kepada bagian-bagian dari ukuran penyebaran data. Antara lain, yang pertama ada jangkauan interkuartil, yang kedua ada varians, dan yang terakhir ada simpangan baku atau standar deviasi. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai ukuran penyebaran data, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Dapat kita lihat sebuah pasar yang ada di desa. Ternyata ada data yang menyatakan bahwa rata-rata di desa membutuhkan 250 kg bawang merah per hari. Selanjutnya kita lihat pada pasar di kota, ternyata juga ada data yang menunjukkan bahwa rata-rata di kota itu membutuhkan 250 kg bawang merah juga dalam per hari. Kalau kita lihat kedua data ini memiliki rata-rata yang sama, tapi bagaimana dengan jumlah kebutuhan bawang merah di setiap wilayah antara di kota dan di desa? Apakah jumlah kebutuhan bawang merah di setiap wilayah antara di desa dan di kota sama? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut ini menunjukkan sebaran data kebutuhan bawang merah di desa dan di kota. Ternyata, wilayah di desa, sebaran data di dusun A itu kebutuhan bawang merahnya sebesar 145 kg. Di dusun B sebanyak 120 kg, dusun C 565 kg, dan di dusun D sebesar 170 kg. Kemudian kita bandingkan dengan sebaran kebutuhan bawang merah di kota. Jadi di kelurahan A itu kebutuhan bawang merah sebesar 242 kg, di kelurahan B itu 258 kg, di kelurahan C sebesar 248 kg, dan di kelurahan D itu sebesar 252 kg per hari. Jika kita merujuk pada data sebelumnya, rata-ratanya memang sama, namun selisih data terbesar dengan data terkecil di desa dan di kota sangatlah berbeda. Jika kita lihat kembali data sebelumnya, apabila rata-ratanya sama, apakah sama sebaran data di setiap wilayah di desa dan di kota? Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai jangkauan atau range, yaitu selisih antara nilai terbesar dan terkecil dari suatu data. Kita perhatikan kembali data sebelumnya bahwa jangkauan sebaran dari data di desa adalah 445 kg. Kemudian, jangkauan sebaran data di kota adalah 16 kg. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa jangkauan kebutuhan bawang merah di desa lebih besar daripada di kota. Artinya, data pada wilayah di desa jauh lebih tersebar dibandingkan dengan di kota. Selain itu, ukuran penyebaran data yang dapat digunakan adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil 1 atau Q1 dan kuartil 3 atau Q3. Merujuk pada data sebelumnya, jangkauan interkuartil kebutuhan bawang merah di desa itu sebesar 50 kg. Kemudian, jangkauan interkuartil kebutuhan bawang merah di kota itu sebesar 10 kg.
dari hal tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa data-data yang tersebar di kota memiliki ukuran penyebaran yang lebih kecil dibanding di desa. Jadi, pada data atau kebutuhan bawang merah di kota, banyak kebutuhan bawang merahnya yang besarnya di sekitar min atau rata-rata. Kemudian ukuran penyebaran data yang kedua adalah varians. Varians adalah pengukuran dalam statistika untuk melihat bagaimana penyebaran data dalam himpunan data terhadap nilai rata-rata. Semakin kecil varian, maka data-data dalam kelompok tersebut semakin seragam, mendekati rata-rata kelompok, atau begitupun sebaliknya. Untuk menemukan nilai varians, kita dapat menggunakan formula atau rumus dari S kuadrat atau varians sama dengan jumlah dari data dikurang rata-rata kemudian dikuadratkan. Jadi XI di sini merupakan data ke I yang dikurangkan dengan rata-rata. Nah, hasil jumlah tersebut dibagi dengan N atau banyaknya data, maka nilai variansnya adalah jumlah dari data ke I dikurang rata-rata dikuadratkan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Untuk lebih jelas mengenai cara mencari nilai varians, kita gunakan contoh kebutuhan bawang merah di desa. Nah, diketahui bahwa rata-rata dari data tersebut yaitu 250 kg. Maka nilai variansnya adalah jumlah dari data dikurangi rata-rata kemudian dikuadratkan. Dari keempat data tersebut didapatkan sebanyak 133.550 kemudian dibagi dengan banyaknya data yaitu 4. Sehingga didapatkan nilai varians dari data tersebut adalah 33.387,5. Ukuran penyebaran data yang terakhir yaitu ada simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari varians. Simpangan baku ini menunjukkan seberapa dekat nilai-nilai suatu data dengan nilai rata-rata. Nah, untuk mencari simpangan baku, kita dapat menggunakan formula sebagai berikut ini. SD atau standar deviasi sama dengan akar dari nilai varians itu tersendiri. Untuk lebih jelas mengenai cara mencari nilai simpangan baku, sama seperti nilai varians, kita gunakan data kebutuhan bawang merah di desa. Nah, sebelumnya sudah kita dapatkan bahwa nilai varians dari data tersebut yakni 33.387,5. Sehingga nilai simpangan baku dari data tersebut adalah akar dari nilai varians, yaitu akar dari 33.387,5. Sehingga didapatkan nilai simpangan bakunya adalah 182,72. Kemudian, apa yang terjadi jika nilai varians dan simpangan baku yang kita dapatkan bernilai 0? Jika nilai varians dan simpangan baku yang kita dapatkan sama dengan 0, maka semua nilai dalam data tersebut adalah identik atau sama. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai ukuran penyebaran data pada statistika. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk itu, semangat belajar dan terima kasih.